Haleluya, jumpa lagi dengan saya di sini Pendeta Hani Amhoro dari GPD Antapani Bandung bersama Radio Maestro untuk kita berkumpul sejenak untuk mendengarkan nasihat-nasihat firman Tuhan. Kita tahu bahwa hidup kita ini hanya selangkah dengan kematian. Siapa tahu malam nanti akan terjadi atau besok kita tidak pernah tahu. Tapi yang harus kita tahu adalah mari kita mempersiapkan hidup kita, karena keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita memang itu janji Tuhan. Tetapi jangan pula kita mengabaikan bahwa di dalam keselamatan hidup kekal ada yang harus kita jaga dalam hidup kita, yaitu keinginan-keinginan yang memuaskan tubuh jasmani ini, karena itu yang membahayakan hidup kita. Dan juga yang kedua, jangan sampai kita menyangka bahwa kita ada di jalan keselamatan, ternyata ketika kita mempraktikkan perbuatan-perbuatan jahat kita akan binasa. Oleh sebab itu saya bacakan firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini yang saya ambil dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-11 dan 12. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ada warning yang dituliskan oleh Rasul Paul karena mengingat apa yang pernah terjadi terhadap umat Tuhan di padang belantara. Mereka memang dipanggil dan dipimpin oleh tangan yang kuat dan tangan yang berkuasa. Namun saudara, banyak juga yang akhirnya binasa di dalam perjalanan. Sehingga Alkitab mencatat hanya 2 orang yang keluar dari generasi yang pertama dari Mesir, yaitu Yosua dan Kaleb. Kenapa mereka binasa? Karena mereka tidak taat kepada perintah Tuhan. Itu sebabnya saudara, mengingatkan kita kembali bahwa keselamatan yang Tuhan sudah janjikan, mari kita jaga. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12, supaya kita jaga keselamatan itu dengan takut dan gentar. Ada sebuah ayat yang saya kutip dari Perjanjian Lama dalam kitab Ulangan Ulangan pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Saya bacakan untuk Anda sekalian. Ulangan 29 ayat 18. Sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allahmu, Allah kita, untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun dan ipuh. Tetapi apabila seorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapah ini menyangka dirinya tetap diberkati dengan berkata, aku akan selamat walaupun aku berlaku degil. Dengan demikian dilenyapkannya baik tanah yang kegenangan maupun yang kekeringan. Maka Tuhan tidak akan mau mengampuni orang itu, tetapi murka dan cemburu Tuhan akan menyala atasnya. Pada waktu itu segenap sumpah serapah yang tertulis dalam kitab ini akan menghinggapi dia, dan Tuhan akan menghapus namanya dari kolong langit. Ada 4 hal yang harus kita perhatikan dalam hal ini. Yang pertama, Tuhan tidak ingin supaya keselamatan yang Tuhan anugerah bagi kita akhirnya ada orang yang meninggalkan dia dan pergi beribadah kepada ilah lain. 1 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-26. Ilah bangsa-bangsa berhala, tetapi Tuhanlah pencipta langit dan bumi. Yang kedua, akibat dari orang yang meninggalkan Tuhan adalah menjadi racun. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 14 sampai 15. Racun ini bukan saja mencemarkan dirinya, tetapi juga mencemarkan banyak orang. Hati-hati saudara, jangan kita meninggalkan Tuhan akhirnya menimbulkan akar pahit, dan akar pahit ini harus dicabut dalam kehidupan kita supaya jangan mencemarkan diri dan mencemarkan orang banyak. Akhir dari pencemaran diri dan orang banyak adalah kebinasaan. Yang ketiga adalah ada orang yang merasa diberkati Tuhan. Betul, berkat yang daripada Tuhan kita senang, tetapi saudara jangan kita terbuai dengan berkat. Saudara, di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-10 itu ada menceritakan tentang seorang 12 seorang yang kaya yang mengatakan, hai jiwaku,
Dia mengatakan bahwa bersenang-senanglah dengan segala hasil usahanya, tapi dia lupa untuk mempersiapkan hidupnya. Akhirnya Tuhan katakan, orang ini adalah orang kaya yang bodoh. Kalau malam ini nyawamu diambil, apakah yang engkau perbuat? Oleh sebab itu, berkat yang kita nikmati daripada Tuhan, mari kita balikkan, kita kembalikan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Jangan hanya untuk memuaskan keinginan kita. Yang berikut adalah ada orang yang menyangka bahwa walaupun saya berbuat kejahatan, tetapi kan saya sudah selamat. Saudara, Alkitab tadi mengatakan tidak ada pengampunan bagi orang ini. Tidak ada pengampunan sama sekali. Perjanjian Lama mengatakan orang ini harus dilenyapkan. Saudara, oleh sebab itu mari kita berjaga-jaga. Sini mengingatkan kita seperti yang dikatakan dalam kitab Filipi, kitab yang tadi kita baca 1 Korintus pasal 10 ayat 12 tadi. Ini warning bagi kita. Kita sudah diselamatkan, tapi jangan kita membiarkan kejahatan itu bercokol dalam hidup ini. Segera kita cabut, karena itu merupakan akar pahit. Itu adalah hal yang nanti mencemarkan banyak orang. Saudara, Tuhan tidak ingin kita mempraktikkan hal-hal seperti itu. Cabut mulai sekarang ini, karena besok mungkin terlambat untuk saudara. Iya, jangan biarkan. Itu sebabnya Paulus ingatkan dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 itu, supaya menjaga keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dan yang terakhir, saudara, kalau dalam perjanjian lama memang tidak ada pengampunan, orang itu harus dilenyapkan. Tapi dalam perjanjian baru, hukum anugerah, saudara, masih ada pengampunan. Ketika kita sadar bahwa kita sudah bersalah, keselamatan itu memang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita. Tapi apabila kita sudah mempraktikkan kejahatan, lalu kita tinggal dan kembali kita sadar, Tuhan mengampuni kita. 1 Yohanes pasal 1 mengatakan seperti itu. Kita datang dan minta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan mengampuni, dan darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa kita. Mari saudara, jangan biarkan keinginan daging, nafsu-nafsu duniawi itu menguasai hidup saudara. Engkau sudah diselamatkan oleh anugerah daripada Tuhan. Jagalah keselamatan itu dengan takut, dengan gentar. Artinya hormati Dia, setialah beribadah kepada Tuhan sampai akhir hidup. Ingat, firman Tuhan mengatakan orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di program yang akan datang. Amin.